Selamat malam Bapak Ibu Saudara, khususnya Jemaat GKI Kabangan dimanapun Anda semuanya berada. Pada malam hari ini bertemu kembali di dalam acara doa malam GKI Kabangan. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam renungan yang mengambil tema Sungguh Yesus terangkat ke surga, yang diambilkan dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Tapi sebelum kita akan melanjutkan acara ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Selamat malam ya Tuhan, sungguh pada malam hari ini kami ucap syukur kepadamu atas kehidupan yang boleh kami alami, berkat-berkat yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh hadir bersama-sama untuk belajar merenungkan akan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui perenungan pada malam hari ini. Dan biarlah kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui putramu yang tunggal Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Pada malam hari ini bacaan diambilkan dari Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20. Tetapi tidak akan saya bacakan karena mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering sekali mengerti akan kisah ini, bagaimana Yesus terangkat ke surga. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tentunya mengetahui seorang laki-laki yang bernama David Copperfield. Dia adalah seorang pesulap yang cukup ternama yang berasal dari Amerika. Sampai terkenalnya dia ke seluruh dunia karena pertunjukan sulapnya sungguh spektakuler dan sangat dikagumi oleh orang-orang yang menonton atau melihat pertunjukannya. Yang terakhir, dia melakukan pertunjukan bagaimana dia bisa terbang, terangkat ke atas, terbang di awan-awan begitu. Dan dunia sangat mengagumi akan hal itu. Mereka menganggap bahwa dia adalah orang yang di atas rata-rata manusia, mempunyai kemampuan yang sungguh di luar batas manusia pada umumnya. Mereka sangat memujanya, mereka sangat para fan-nya juga sangat memuja sekali. Tetapi beberapa tahun kemudian diketahui bahwa itu adalah semacam trik di dalam sulapnya. Dia tidak benar-benar sungguh terbang, tetapi dia diangkat melalui seutas kawat baja dengan diameter yang cukup kecil, yaitu 1 mm. Tetapi kawat baja itu bisa mampu mengangkat berat 200 kg. Pada mulanya ketika pertunjukan itu dilakukan, semua orang memuja dan menyanjungnya. Tetapi ketika mengetahui bahwa itu hanya suatu trik di dalam sulapnya, maka orang-orang menganggap tidak spektakuler lagi. Mereka menganggap hal seperti itu sebagai biasa saja. Nah, belajar dari itu Bapak Ibu Saudara, perikop kita pada malam hari ini mengisahkan tentang terangkatnya Tuhan Yesus ke surga dan disaksikan oleh para murid, ke-11 para murid pada saat itu melalui kitab Markus.
Berbeda dengan David Copperfield adalah manusia biasa, tetapi Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga, disaksikan oleh para murid di sana. Para murid menyaksikan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga, dan para murid percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi mereka, mempunyai kuasa yang lebih, kuasa untuk melakukan segala sesuatunya, karena Dia adalah Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para murid percaya, dan para murid juga mentaati apa yang diperintahkan Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, yaitu yang biasa kita kenal dengan amanat agung. Amanat agung adalah kita sebagai orang percaya ditugaskan oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar kesukaan ini ke seluruh dunia, ke ujung-ujung bumi, kepada orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan Yesus, agar setiap orang yang mengenal Dia menjadi percaya dan akan diselamatkan. Ini adalah amanat agung yang tidak hanya ditujukan kepada para murid pada saat itu juga, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, tetapi hal itu juga berlaku bagi kita sebagai umat pengikut Tuhan, orang-orang percaya yang mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk melaksanakannya. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita, kalau kita boleh jujur, apakah selama ini kita sudah melakukan hal tersebut? Para murid dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus menyertai mereka dengan kuasa yang sungguh luar biasa yang terdapat di dalam diri mereka masing-masing. Kalau di dalam Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20 dikatakan mau tidak akan menguasai para murid. Dikatakan secara jelasnya, yaitu bahwa pada ayat yang ke 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Itu adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid pada saat itu, ketika mereka harus mengabarkan kabar kesukaan itu ke ujung-ujung bumi. Nah, pada saat ini hal itu juga berlaku bagi kita. Apakah di dalam kehidupan kita selama ini sudah melakukannya? Ketika para murid percaya Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mengimani itu sesuatu hal yang sungguh menguatkan hati, menguatkan iman mereka. Ditambah dengan perintah Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka dengan setia dan ikhlas, dengan tulus hati, mereka mau melaksanakan, biarpun mereka tahu resiko yang harus mereka hadapi ketika mereka harus melakukan itu. Bahkan nyawa mereka korbankan untuk tugas itu. Mungkin kita tidak akan menyerahkan nyawa kita dalam kondisi saat ini, tetapi apakah selama hidup kita ini, ketika kita boleh mengikut Kristus, kita sudah melakukan amanat agung tersebut kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus? Apakah di dalam kehidupan kita hari lepas hari, melalui tutur sapa kita, perbuatan kita, kita sudah melakukan hal tersebut? Apakah melalui tutur sapa kita justru banyak orang yang membenci kita, membenci perbuatan-perbuatan kasih daripada Tuhan Yesus?
melalui perbuatan-perbuatan kita, bahkan justru orang tidak suka dengan kita. Seringkali kehidupan kita tidak bisa menjadi batu, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, tetapi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau hal itu terjadi, harusnya kita menjadi sadar dan bertobat. Karena amanat agung yang diperintahkan Tuhan kepada kita untuk mengenalkan Kristus pada orang-orang yang belum mengenal Kristus, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita selama ini yang selalu diberkati oleh Tuhan, mendapat kemampuan daripada Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam diri kita, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, boleh kita lakukan untuk melaksanakan perintah Tuhan tersebut. Semoga renungan firman pada malam hari ini menguatkan hati kita, bahwa Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan amanat agung tersebut. Marilah kita laksanakan dengan sukacita, karena Tuhan menyertai dan memberikan kemampuan dalam diri kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya renungan ini boleh benar-benar kami masukkan di dalam hati kami. Tidak hanya masuk dalam hati kami ya Tuhan, tapi boleh benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami, di mana Engkau menginginkan setiap orang yang belum mengenal nama-Mu menjadi percaya dan mengikut Engkau. Itu adalah perintah bagi kami ya Tuhan sebagai pengikut-Mu. Engkau mampukan kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk boleh melakukannya dalam setiap perbuatan kami, tutur sapa kami, sehingga banyak orang boleh melihat akan kemuliaan-Mu dan boleh menjadi percaya, bertobat dan menerima Engkau. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan hal tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, renungan singkat pada doa malam kita kali ini. Biarlah semuanya ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.